بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Naltaqi bikum fi hadhil qanah. Buat teman-teman pernah mendengar kalimat seperti ini nggak? Atau satu pemikiran yang kurang lebih seperti ini. LGBT itu adalah hak segala atau hak setiap manusia. Kita tidak bisa melarangnya. LGBT itu tidak salah. LGBT itu menjadi apa ya? LGBT itu dibolehkan gitu. Bahkan ada yang bilang LGBT itu merupakan satu fitrah manusia. Pernah dengar seperti itu? Saya rasa itu pernah muncul di beberapa tahun ke belakang. Bahkan saya pernah postnya di Instagram saya. Ada yang menyatakan seperti itu. Atau nggak pernah teman-teman mendengar perkataan atau satu pemikiran seperti ini. Hidup saya ya gimana saya, hidup ana ya gimana ana, ngapain lu ngurus hidup saya. Nah, teman-teman pasti pernah dengar perkataan seperti itu. Atau teman-teman pernah mendengar perkataan seperti ini, so suci lu, so suci, atau jangan munafik deh. Itu merupakan satu pemikiran-pemikiran yang sering kita lihat atau pemikiran-pemikiran yang sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan banyak yang lebih parah lagi daripada hal itu. Atau bahkan ada yang mengatakan, ya yang terbaru yang pernah saya bahas itu tentang wanita haid boleh berpuasa, wanita haid boleh berpuasa. Atau yang hijab itu nggak wajib. Atau ada juga yang bilang, ya sholat itu hanya untuk mengingat Allah, kita tidak perlu untuk sholat, yang penting kita mengingat Allah maka kita telah melaksanakan sholat. Banyak yang seperti itu. Atau bahkan banyak hal-hal yang lebih tabu lagi yang bisa kita temukan di kehidupan sehari-hari kita. Bahkan perkataan-perkataan di sosial media atau ya pemikiran-pemikiran yang ada di kehidupan ini. Baik itu yang terlihat sesatnya, yang tidak terlihat sesatnya, atau ya rupa-rupa. Oleh karena itu, kali ini saya akan bahas bagaimana satu pemikiran itu bisa dikatakan benar, bagaimana satu pemikiran itu bisa dikatakan tepat. Oleh karena itu, buat teman-teman, jangan berpikir sebelum paham ini. So, jangan skip video ini untuk saling memahami bagaimana berpikir dengan baik. Dan teman-teman, jika teman-teman sudah menonton video saya sebelumnya, saya di sana membahas tentang asal-usul manusia, tentang asal-usul kehidupan. Bagaimana kehidupan ini berada, bagaimana kehidupan ini bermula. Apakah tercipta, apakah diciptakan, atau ada dengan sendirinya. Maka oleh karena itu, teman-teman untuk memahami itu semua, teman-teman bisa tonton video saya yang sebelumnya. Karena kali ini saya akan membahas fokus kepada sang kholiknya. Kalau di video sebelumnya saya membahas kepada manusianya, kali ini saya akan berbahas kepada sang kholiknya. Kalau kita berpikir, di dunia ini bukan ada satu manusia, tapi banyak manusia. Ada miliar-miliar manusia yang hidup di dunia ini. Yang tentu setiap manusia punya kepala, dan setiap kepala punya pemikirannya masing-masing. Bagaimana satu pemikiran satu dengan pemikiran yang lain bisa dikatakan salah atau benar? Atau bagaimana kita menentukan pemikiran-pemikiran yang benar di antara kepala-kepala yang banyak itu? So, buat teman-teman, ada hal yang harus dipahami, ada hal yang mendasar yang harus dipahami. Yang pertama adalah kedudukan manusia itu sendiri dan kedudukan kholik itu sendiri. Manusia sebagai makhluk dan pasti ada sang kholik. Manusia yang mempunyai makhluk pasti punya akal. Manusia diciptakan dengan akal, pun dengan naluri. Nah, salah satu naluri itu adalah manusia ingin mengkultuskan sesuatu. Manusia itu ingin mengkultuskan sesuatu. Entah mengkultuskan Tuhan, entah mengkultuskan apa saja yang ada di sekitarnya, atau mengkultuskan pemikiran, atau mengkultuskan sains. Cuman pertanyaannya adalah, mana yang layak kita kultuskan? Itu kembali lagi kepada siapa yang menciptakan kita. Nah, maka yang layak untuk kita kultuskan adalah Sang Pencipta. Namun pertanyaan adalah, siapa yang menciptakan kita? Oke. Kalau di video sebelumnya saya membahas bahwa adanya manusia itu diciptakan, maka di sini saya akan membahas bagaimana adanya Sang Pencipta. Ada beberapa kemungkinan yang dimana pencipta itu ada. Yang pertama itu diciptakan, yang kedua itu menciptakan dirinya sendiri, dan yang ketiga tidak diciptakan. Ya, yang ketiga tidak diciptakan.
Yang pertama, Sang Pencipta diciptakan itu sangat mustahil untuk terjadi bagi Sang Pencipta. Maka Sang Pencipta itu tidak boleh berawal dan tidak boleh berakhir. Dan yang kedua, menciptakan dirinya sendiri itu nggak mungkin. Karena di satu sisi dia sebagai makhluk, tetapi di satu sisi dia sebagai Sang Pencipta. Itu pun nggak mungkin. Dan yang ketiga adalah Sang Pencipta itu harus abadi. Harus tidak berawal dan tidak berakhir. Harus bako, ya, tidak berawal dan tidak berakhir. Kemudian tidak sama dengan sifat makhluknya. Nah, inilah kriteria yang bisa dikatakan Sang Pencipta. Karena banyak yang menganggap Sang Pencipta itu adalah ini, ya, Sang Pencipta itu adalah ini, Tuhan itu ini, Tuhan itu ini. Maka di sini kita harus tegaskan terlebih dahulu, siapa Tuhan kita dan siapa yang layak kita sembah, siapa yang layak kita jadikan Tuhan dan siapa yang layak dijadikan, dikultuskan oleh kita. Nah, oleh karena itu kita harus memahami sifat-sifat Tuhan dulu, sifat-sifat hal yang mendasar yang ada pada Tuhan. Kalau Tuhan itu, kalau makhluk itu berawal dan berakhir, maka Tuhan tidak boleh berawal dan berakhir. Kalau makhluk itu mempunyai sifat lemah, maka Tuhan harus mempunyai sifat yang maha kuasa dan tidak boleh mempunyai sifat lemah. Kalau makhluk mempunyai sifat lapar, maka Tuhan tidak boleh mempunyai sifat lapar. Kalau makhluk ingin tidur, punya rasa ngantuk, maka Tuhan tidak boleh punya rasa ngantuk. Karena kenapa? Karena Tuhan tidak boleh sama dengan makhluk. Karena jika Tuhan sama dengan makhluk, Sang Pencipta sama dengan makhluk, Sang Khalik sama dengan makhluk, berarti dia makhluk, bukan Sang Khalik, bukan Sang Pencipta. Oke, di sini kita bisa banyak menemukan Tuhan mana yang bisa yang memenuhi kriteria sebagai ketuhanan. Tidak mempunyai syarikah atau tidak mempunyai yang sama dengan Tuhan itu sendiri, yang abadi, tidak berawal dan tidak berakhir, kemudian tidak punya sifat kekurangan seperti lapar, ngantuk, haus dan sebagainya. Ya, kita bisa tentukan. Dari sekian banyak yang dianggap Tuhan, yang memenuhi kriteria ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, yang layak kita kultuskan adalah Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya. Kita tidak layak mengkultuskan sains, kita tidak layak mengkultuskan akal, kita tidak layak mengkultuskan Tuhan-Tuhan yang lain. Kita tidak layak mengkultuskan patung atau kita tidak layak mengkultuskan apapun. Yang kita layak kultuskan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itulah satu-satunya Tuhan, satu-satunya pencipta. Tidak ada yang pencipta lain yang memenuhi kriteria sebagai Sang Pencipta. Karena Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Allah tidak mempunyai rasa kekurangan. Allah tidak sama dengan makhluknya. Oke, sekarang kita sudah menemukan. Siapa yang layak kita kultuskan. Nah, maka ketika kita sudah menemukan siapa Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama kita harus ketahui terlebih dahulu, untuk apa kita ada di dunia ini. Dan apakah Allah itu menciptakan kita itu hanya karena kebetulan atau ya lagi gabut atau lagi apa? Kemudian menciptakan kita atau lagi senang-senang aja, atau sebuah penciptaan tanpa tujuan, kehidupan diciptakan tanpa tujuan kah? Enggak kan? Pasti ada tujuan dan sebagainya. Untuk mengetahui itu semua adalah kita harus tahu mana petunjuk. Pasti kalau Allah menciptakan manusia, kalau Allah menciptakan kehidupan dengan tujuan, dengan sebuah aturan, pasti memberikan sebuah buku panduan. Karena tidak mungkin, misal contoh sederhana, tidak mungkin pabrik mobil menciptakan mobil tanpa sebuah buku panduan. Tidak mungkin pabrik handphone menciptakan handphone tanpa sebuah buku panduan. Karena semua itu perlu panduan. Untuk apa panduan itu? Panduan itu untuk memandu kita, untuk menunjukkan kita kepada jalan yang benar. Bagaimana kita hidup di dunia, bagaimana kita melakukan kehidupan di dunia, bahkan bagaimana kita harus berpikir, apakah pemikiran itu diatur atau enggak. Kalau tidak atur maka harus apa? Kalau diatur harus seperti apa? Nah, yang perlu kita ketahui selanjutnya adalah apa panduan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Panduan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sekian kitab yang ada di dunia ini, maka kalau saya ceritakan lebih panjang lebar, mungkin saya akan ceritakan di lain video. Tapi saya singkat-singkat. Dari semua kitab yang ada di dunia ini, cuma satu kitab yang dimana kitab itu setelah
beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun, sekian ribu tahun itu tidak pernah berubah, kemudian terjaga, kemudian tidak pernah ada sedikit pun penyelewengan dari kitab-kitab itu untuk memandu manusia. Apa? Al-Quran. Jawabannya cuma Al-Quran. Teman-teman bisa cari, teman-teman bisa buktikan sendiri. Cuma Al-Quran satu-satunya kitab yang tidak pernah berubah sejak diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Itu cuma Al-Quran. Cuma Al-Quran. Tidak ada pengurangan satu huruf pun, tidak ada pengurangan satu ayat pun, atau penambahan satu ayat pun, atau satu huruf pun. Semuanya sama. Oke, bagaimana kita membuktikan bahwasanya Al-Quran itu benar? Bagaimana Al-Quran itu membuktikan bahwasanya Al-Quran itu terjaga? Yang pertama, kalau memang Al-Quran tidak terjaga, tidak mungkin banyak hafiz di dunia ini yang menghafalnya. Dari zaman dulu sampai sekarang banyak yang menghafal Al-Quran. Dan yang dihafal isinya sama, tidak berbeda-beda. Satu. Yang kedua, dari segi bahasa. Bahasa Al-Quran dengan bahasa manusia itu, meskipun orang Arab, itu ada perbedaannya. Kaidah-kaidah yang ada di dalam Quran tidak sama dengan kaidah-kaidah yang digunakan bahasa Arab sehari-hari. Kaidah-kaidah yang di dalam Quran itu menggunakan bahasa Al-Quran yang dulu banget, yang masih ada pada zaman Nabi, yang bahasa Arabnya itu masih terjaga, bahasa Arabnya itu masih terjaga. Yang mungkin orang sekarang belum tentu bisa berbicara dengan bahasa Al-Quran seperti kaidah-kaidah yang ada di dalam Al-Quran. Nah, inilah bukti-bukti bahwasanya Al-Quran itu masih dijaga. Kemudian yang paling hebatnya lagi, ada tantangan di Al-Quran itu sendiri. Ada tantangan di Al-Quran itu sendiri. Yang menganggap Al-Quran, yang ragu terhadap Al-Quran, silahkan datangkan satu surat pun atau satu ayat pun yang menyaingi atau menyamai Al-Quran. Dan sampai sekarang tidak pernah terjawab. Tantangan itu tidak pernah terjawab. Ini merupakan satu bukti yang nyata bahwasanya Al-Quran masih kitab yang terjaga. Al-Quran satu-satunya kitab yang benar, yang layak kita imani, yang layak kita jadikan sebuah panduan. Kalau kita sudah mengimani Al-Quran, kalau kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai panduan kita, maka kita akan mudah menemukannya. Bagaimana kita akan berpikir, bagaimana kita akan berpikir. Oke, ketika kita sudah menemukan panduan kita, maka yang dilakukan selanjutnya adalah siapa yang membawa panduan kita, siapa yang akan menjelas panduan kita. Karena gak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih panduan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjelaskan maknanya, tidak menjelaskan isinya harus seperti apa. Maka perlu yang namanya penyampai risalah itu sendiri. Penyampai risalah itu sendiri. Kenapa perlu penyampai risalah itu sendiri? Karena untuk menjelaskan, untuk membayankan Al-Quran, kemudian untuk menyampaikan Al-Quran, kemudian untuk manusia pilihan yang akan menyampaikan Al-Quran, manusia pilihan yang akan menjelaskan Al-Quran, manusia pilihan yang akan memberikan contoh bagaimana pelaksanaan dari Al-Quran itu sendiri. Maka jawabannya adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijadikan oleh Allah sebagai Rasul atau penyampai risalah, sekaligus Nabi, penyampai risalah yang akan menjelaskan Al-Quran, yang akan menjelaskan isi yang semua ada di dalam Al-Quran, yang menjelaskan praktek-praktek kehidupan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sebagai role model yang ada di dalam kehidupan kita. Kenapa harus Nabi Muhammad? Kenapa tidak malaikat? Karena Nabi Muhammad manusia dan kita manusia. Bagaimana kita mencontoh malaikat sedangkan kita tidak bisa melihat malaikat? Bagaimana kita mencontoh malaikat sedangkan sifat kita dengan sifat malaikat itu berbeda? Maka Allah kirimkan dari kalangan manusia itu sendiri untuk kita jadikan sebagai contoh dan panutan. Oke, sekarang Nabi Muhammad sudah menjelaskan banyak yang ada isi Al-Quran. Apakah kita bisa memahaminya? Kita sebagai orang awam akan bisa memahami itu semua? Tentu tidak. Karena Al-Quran hudal linnas, manusia yang mana yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk? Itu manusia yang belajar, manusia yang mengetahui ilmunya. Kalau tidak, ya tidak bisa. Seperti anak kecil yang diberi peta suatu perjalanan, yang dimana anak kecil itu belum bisa membaca dan belum bisa menggunakan, ya percuma aja peta itu. Tidak akan membawa anak kecil itu kepada satu tujuan. Meskipun pada tujuan itu adalah harta karun, maka anak kecil tidak akan pernah mencapainya. Kenapa? Karena anak kecil belum memahaminya. Bagaimana supaya si anak itu bisa memahaminya? Ada dua pilihan. Antara anak itu mempelajarinya langsung,
atau bertanya kepada yang lebih paham. Nah, begitupun sama dengan Al-Quran. Kita tidak bisa memahaminya secara langsung. Kita perlu belajar. Minimalnya kita bisa belajar bahasa Arab. Kemudian kita mempelajari hadis-hadis Nabi untuk menafsirkan Al-Quran. Perlu banyak perjalanan yang panjang untuk memahami seluruh isi Al-Quran. Perlu perjalanan yang panjang untuk memahami seluruh isi Al-Quran. Apalagi untuk memahami seluruh hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, maka oleh karena itu ketika Nabi Muhammad menyampaikan risalah, Nabi Muhammad mengajarkan para sahabat. Para sahabat mengajarkan generasi kenabian tiada, maka sahabat yang melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad. Generasi sahabat habis, diikuti oleh tabi'in. Tabi'in habis, diikuti atba'ut tabi'in. Kemudian para ulama, alim ulama. Yang kesemua itu terjaga semuanya. Turunan ilmunya pun itu terjaga, termasuk pemikiran. Sekarang kita bisa memahami. Bagaimana kita berpikir yang baik dan benar? Ya, yang berpikir yang baik dan benar itu sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan As-Sunnah. Sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Loh kok gitu? Kenapa? Bukannya kita itu diberikan akal. Bukannya kita itu diberikan akal supaya kita itu bebas berpikir. Ya, betul. Akal kita bebas untuk berpikir selama tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kenapa? Karena Al-Quran dan As-Sunnah ini merupakan satu panduan. Al-Quran dan As-Sunnah ini merupakan satu batas-batas yang mengatur kita. Ya, yang mengatur kita. Kalau teman-teman membaca peta, kalau teman-teman membaca atau satu petunjuk, teman-teman membaca satu petunjuk. Terkadang teman-teman berpikir, loh kok ini bagusnya seperti ini, bagusnya seperti ini. Seharusnya ini jalan ke sini, yang baik itu ke sini dan bukan ke sini. Ingat, tapi yang membuat jalan, yang membuat produknya itu lebih paham daripada kita yang memikirkannya. Apalagi ini, Allah satu-satunya Tuhan, Allah satu-satunya Sang Pencipta yang maha sempurna, yang tidak mempunyai kekurangan sedikit pun, menciptakan manusia. Pasti Allah lebih paham daripada kita. Pasti Allah lebih paham daripada kita. Makanya Allah memberikan satu batasan-batasan. Nah, selama di dalam batasan ini manusia bebas berpikir. Apa itu batasannya? Itu Al-Quran dan As-Sunnah. Selama kita tidak menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah, maka pemikiran kita bebas digunakan untuk berpikir. Berpikir tentang keduniaan, berpikir tentang strategi, berpikir tentang politik, dan lain sebagainya. Bahkan tentang politik pun diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana mengurusi umat, bagaimana kita mengurusi lingkungan sekitar. Nah, inilah batasan-batasan standarisasi kebenaran. Maka yang perlu dijadikan standar kebenaran itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Yang dijadikan standar kebenaran itu Al-Quran dan As-Sunnah. Loh, kok kenapa Al-Quran dan As-Sunnah? Tadi saya sudah jelaskan dari awal. Satu-satunya pencipta yang layak kita putuskan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan petunjuk, dan satu-satunya petunjuk yang masih terjaga itu Al-Quran. Dan Al-Quran dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW banyak syariatnya, banyak menjelaskan syariat dengan hadis-hadisnya. Kemudian hadis-hadisnya diterjemahkan lagi oleh para sahabat, dipraktekkan oleh para sahabat. Kemudian sahabat mengajarkan lagi tabi'in, kemudian mengajarkan lagi tabi'in, kemudian para alim ulama, ulama mutaqaddimin, terus ulama mutakhirin sampai kepada kita. Bahkan ada ulama kontemporer sampai sekarang. Inilah batas pemikiran yang baik dan benar. Batas pemikiran yang baik dan benar. Standarisasi pemikiran yang baik benar itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kan kita nggak bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis secara semaunya kita. Bagaimana kita memahami Al-Quran dan hadis sedangkan kita itu orang awam? Makanya jawabannya adalah tanya ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya gitu. Ahlinya Al-Quran dan As-Sunnah itu siapa? Ya ulama yang bisa menjelaskannya. Ya, karena kita bertanya kepada Nabi gak mungkin, Nabi sudah tiada. Bertanya kepada sahabat ya gak mungkin juga, sahabat udah gak ada. Bertanya kepada tabi'in ya gak mungkin juga, para tabi'in udah gak ada. Bertanya kepada ulama mutaqaddimin ya gak mungkin juga, ulama mutakhirin gak mungkin juga, mereka sudah tidak ada semuanya. Siapa? Ya ulama-ulama yang hidup pada masa sekarang. Bagaimana kita memilih ulama yang baik dan benar? Ya, itu lihat bagaimana ulama itu menjaga keilmuannya.
pemikirannya itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Karena banyak yang menganggap dirinya ulama, yang mengaku dirinya ulama, yang diulamakan, tapi pemikirannya itu menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah, menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah, menyalahi ulama-ulama kebanyakannya, ulama-ulama yang masyhur gitu, ulama-ulama yang benar itu berbeda pendapat dengan ulama yang su ini, ulama yang su. Nah, tips buat teman-teman, maka oleh karena itu buat teman-teman untuk bisa memahami standarisasi kebenaran berpikir itu adalah mempelajari petunjuk kita, mempelajari peta kehidupan kita, Al-Quran dan As-Sunnah. Maksudnya adalah kita datang kepada ulama, kita datang kepada guru yang paham, yang bisa menjelaskan itu semua. Kita ngambil ilmunya dari guru ini, kita ngambil ilmu dari guru ini, sehingga kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ya, jadi ketika ada banyak pemikiran di dunia ini, mana yang perlu kita ambil sebagai satu pemikiran yang benar, mana yang layak kita ambil sebagai satu pemikiran yang benar. Nah, kalau kita belum bisa jauh meloncat kepada tingkatan ini untuk memahami khilaf perbedaan ini, perbedaan pendapat dan perbedaan semua, untuk memahami itu, untuk terlalu jauh untuk memahami itu semua, simpel, tanyakan aja kepada guru kita. Tanyakan aja kepada guru yang benar. Tanyakan aja kepada ulama yang benar, yang hidup di masa sekarang ini. Banyak kok ulama yang hidup di masa sekarang ini. Banyak ustadz-ustadz yang bisa menjelaskan itu semua. Ya, contoh Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Khalid Basalamah, kemudian Gus Bahab dan lain sebagainya. Itu yang punya pemikiran-pemikiran yang benar. Dan masih banyak ulama lagi yang kadang kita tidak mengenalnya, yang tidak masyhur, tapi ilmunya luar biasa, masya Allah. Nah, ini standarisasi kebenaran. Oke, sekarang kita sudah memahami apa yang patut dijadikan standarisasi kebenaran. Standarisasi kebenaran itu ya ada Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk memahami itu semua, kalau kita tidak mampu memahami semuanya, ya tanyakan saja kepada ulama. So, sekarang jika teman-teman melihat atau mendengar sebuah pemikiran LGBT itu fitrah manusia, cek di Al-Quran, apakah Al-Quran mengatakan itu, apakah Al-Quran menyelisihinya. Jadi ketika ada pemikiran yang bertolak belakang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bertolak belakang dengan kalam ulama, bertolak belakang dengan pemikiran-pemikiran ulama, bisa dikatakan pemikiran itu salah. Bisa dikatakan pemikiran itu salah. Ini standarisasi kebenaran yang paling dasar. Ini standarisasi kebenaran yang paling dasar. Setelah itu teman-teman bisa, ya, kalau selama tidak diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maksudnya itu tidak ada dalil yang menyatakan pemikiran itu benar atau salah, teman-teman selama itu ya silakan teman-teman berpikir. Misalkan berpikir tentang strategi, teman-teman berpikir tentang keduniaan, misalkan bagaimana saya harus berbisnis, ya itu pun diatur sebenarnya dalam syariat Islam. Itu pun diatur sebenarnya dalam syariat Islam. Saya cuma ingin mengatakan, teman-teman jangan seenaknya berpikir. Teman-teman harus paham dulu standarisasi kebenaran berpikir. Apa itu? Al-Quran dan As-Sunnah. Ini dalam masalah agama. Dan masalahnya, agama mengurusi semua aspek kehidupan kita. Jadi tidak ada satu pemikiran pun yang boleh melanggar ketentuan-ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah, meskipun itu dalam aspek keduniaan. Kalau selama itu menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah, maka itu dikatakan pemikirannya salah. Begitupun dalam pemikiran remaja masa kini. Apa sih sesuci gitu? Islam tidak mengajarkan seperti itu. Itu pemikiran yang salah. Atau hidup orang ya enggeus kumaha orang gitu. Hidup orang kumaha orang, ya ente naon ngatur-ngatur orang. Nah, ini pun pemikiran yang salah. Kenapa ini dikatakan pemikiran yang salah? Ya, kata Ustadz Zainuddin MZ, ya benar, yang mabuk situ, yang zina situ, yang LGBT situ, bukan saya misalkan. Tapi ketika Allah murka, itu semua mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah murka dan yang diazabnya bukan dia aja, orang soleh pun bisa terkena dampaknya, meskipun sifat hukumnya berbeda, tapi terkena dampaknya. Maka kewajiban kita untuk mengingatkannya. Nah, ini pemikiran yang benar. Jadi dalam Islam itu tidak ada kata
hidup saya, hidup lu, enggak ada. Yang ada itu agamamu bagimu, agamaku bagiku. Tidak ada hidup saya bagi saya, hidup kamu bagiku, enggak. Selama itu baik, kita harus saling ingatkan. Selama itu baik, kita harus saling ingatkan. Enggak ada istilah kumaha orang, gimana saya, enggak ada. Semua harus saling mengingatkan. Dan ingat teman-teman, meskipun satu pemikiran keluar dari orang terkenal, meskipun satu pemikiran keluar dari profesor, meskipun satu pemikiran keluar dari orang yang mempunyai banyak ijazah dan sertifikasi akademisi, tapi ketika pemikirannya menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah, atau kalau teman-teman tidak bisa memahami pemikiran Al-Quran dan As-Sunnah secara langsung, ketika pemikiran orang tersebut menyalahi pemikiran atau kalam-kalam para ulama, maka dikatakan pemikiran itu salah. Meskipun datang dari orang yang pintar sekalipun, meskipun datang dari orang yang terkenal sekalipun, meskipun dari public figure sekalipun. Ini standarisasi kebenaran kita untuk berpikir. Ya, untuk teknisi berpikirnya nanti teman-teman bisa belajar bagaimana tentang meruntutkan sebuah masalah ini. Misalkan kita melihat ada satu kasus kejadian, satu kasus fenomena di kehidupan kita, teman-teman kumpulkan masalah sampai dengan runtutan sistematisnya, sampai teman-teman bisa menyimpulkan kesimpulan dan menyimpulkan satu masalah. Tapi teman-teman, dalam masalah urusan agama, dalam urusan kehidupan, lebih baik dengarkan perkataan para ulama. Kenapa? Karena itu yang paling aman. Karena itu sesuai dengan standarisasi kebenaran Al-Quran dan As-Sunnah. So, kita kembali kepada pemikiran yang benar. Kita kembali sesuai dengan pemikiran Islam. Lebih baik mendengarkan perkataan ulama. Lebih baik kita mendengarkan perkataan para ulama meskipun ulama itu tidak terkenal, daripada kita harus mendengarkan pemikiran yang bertentangan dengan syariat Islam. Gitu teman-teman. Sekarang sudah paham ya? Standarisasi kebenaran kita itu dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jangan berpikir, suruh teman-teman paham ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.